Salam Bapak Ibu Saudara kasih, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ricardo Storus dalam pelayanan dipulihkan, dilepaskan, diurapi. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya masuk topik yang kedua, yaitu dilepaskan atau pelayanan pelepasan. Saudara kasih, apa yang dimaksud pelayanan pelepasan? Apa yang dimaksud dengan dilepaskan? Alkitab berkata Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita kepada kerajaan anaknya yang kekal. Terima kasih yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang dimaksud dengan dilepaskan? Mengapa kita perlu mengalami pelepasan? Mengapa orang yang baru terima Yesus, yang percaya kepada Yesus, orang yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa, ikatan-ikatan perdukunan kedagingan harus dilepaskan? Karena belenggu itu mengikat, karena kuasa itu mengikat. Orang yang hidup bergaul dengan kuasa kegelapan, ketika dia percaya menerima Kristus, meninggalkan dosa itu, meninggalkan ikatan itu, mengalami pemulihan, maka dia harus masuk proses yang kedua untuk dilepaskan. Dilepaskan dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Dilepaskan dari apa? Dari ikatan-ikatan daging. Dilepaskan dari apa? Perkataan sia-sia. Dilepaskan dari apa? Pikiran-pikiran kotor. Dilepaskan dari apa? Kuasa-kuasa perdukunan, penyembahan berhala yang pernah dilakukan, ikatan garis keturunan, dan sebagainya. Jadi Allah akan melepaskan. Allah mau melepaskan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang merelakan diri, yang mau mengaku dosa, berdamai dengan Bapa, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Dia dipulihkan. Lalu setelah dipulihkan, ada proses yang kedua, dibebaskan atau dilepaskan dari belenggu-belenggu lain. Tanpa disadari, orang yang pakai jimat, orang yang pernah kedukun, orang yang pernah mandi kembang, di mantra, dia terikat roh perdukunan. Ada roh lain dalam tubuhnya. Tanpa disadari, orang yang menyembah berhala, yang berbicara kepada orang mati di kuburan, yang berobat ke dukun, yang mencari mantra pegangan, dan sebagainya, maka ada roh lain dalam tubuhnya. Tanpa disadari, ketika orang pegang jimat, orang makan sesuatu dari dukun mandi kembang, maka ada sesuatu roh lain masuk dalam tubuhnya. Bahkan roh-roh dosa kedagingan mengikuti kehidupannya. Perbuatan-perbuatan dosa dikatakan Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, percinahan, kebencian, amarah, hawa nafsu, percederaan, roh pemecah, dan sebagainya. Ada roh kedagingan di dalamnya. Ada kuasa roh di dalamnya. Ada dua jenis roh. Roh kuasa kedagingan, roh kuasa perdukunan. Harus terbebas dari dua roh ini. Perbuatan-perbuatan daging, roh ikatan belenggu perdukunan. Tanpa disadari, orang yang kedukun ada setan dalam tubuhnya mengikuti dia. Pada saat dia dikuasai oleh dirinya, maka dia melakukan sesuatu yang menurut pikirannya. Tetapi pada saat dia dikuasai oleh roh lain, maka dia tidak menyadari kalau roh lain sedang menguasai dia, sehingga dia lakukan semua di luar otoritas kemampuannya. Ada belenggu, ada roh yang mengikat dia. Jadi harus dilepaskan, harus dibebaskan, harus mengalami satu pelepasan. Roh itu harus keluar dari tubuhnya. Ada 3 roh dalam dunia: roh manusia, roh Allah, dan roh setan. Pada saat roh manusia dikuasai oleh roh Allah, maka dia akan melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan Allah. Pada saat roh manusia dikuasai roh setan, roh kedagingan, maka orang itu akan melakukan sesuatu yang menyukakan setan, menyukakan roh kedagingan, berbuat dosa, dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk dilepaskan? Bagaimana untuk dia mengalami satu kebebasan? Izinkan Allah membebaskan, izinkan Allah melepaskan dia. Bagaimana untuk dilepaskan? Akuin semua ikatan itu. Akuin semua belenggu itu. Akui semua kuasa perdukunan itu. Kita harus berkata, aku pernah kedukun, aku pernah minum sesuatu, aku pernah makan sesuatu, ada jimat di pinggangku, ada sesuatu yang kumakan, aku pernah mandi kembang, aku pernah pegang jimat mantra. Pada saat kita mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita.
Saudara, sering kita berpikir, sering banyak orang berkata, nggak mungkin ada roh lain dalam tubuhnya. Aku cuma berobat, aku cuma mandi kembang, aku cuma dikasih mantra. Sering sekali tanpa disadari orang terbelenggu. Karena pada saat orang ke dukun, berobat ke dukun, minta petunjuk dari dukun, saudara, itu ada roh lain impartasi masuk dalam tubuhnya. Ada kuasa lain. Sehingga pada saat didoakan dalam hadirat Allah, dia bermanifestasi. Dia menjerit, berteriak histeris. Mengapa? Karena dia tidak mau dilepas dari tubuhnya. Roh lain yang sudah tinggal dalam tubuh manusia, dia ada perjanjian, sampai mati roh itu tidak akan lepas. Mengapa? Karena dia terus mau tinggal dalam tubuh manusia. Karena tempat yang paling setan mau tinggal adalah tubuh manusia. Tempat yang paling setan senangi untuk tinggal adalah tubuh manusia. Karena pada saat dia tinggal dalam tubuh manusia, kemanapun manusia itu pergi, setan ikut di dalamnya. Kemanapun manusia itu melangkah, setan terus ikut di dalam tubuhnya. Tetapi kalau setan tinggal di pohon beringin, setan tinggal di rumah besar, di gua, di batu, dia tetap tinggal di tempat itu. Tetapi pada saat masuk ke dalam manusia, dia akan pergi kemana manusia dirasuki itu pergi. Peristiwa di gereja, setan menguasai orang tersebut. Dia ada di kuburan, setan itu juga ada di daerah itu. Kemanapun dia pergi, setan itu terus mengikuti dia. Karena itu harus dibebaskan, harus dilepaskan, harus keluar dari tubuhnya. Dan sering terjadi, dia harus berkeluar dengan hadirat Allah, dengan kuasa otoritas Allah. Maka kita perintahkan dia keluar, maka dia akan keluar dari tubuh orang yang terikat itu. Kadang kalau dia keluar, manifestasi, bisa lewat muntah, bisa lewat alabro, dia pergi. Sudah, tapi biasanya kalau dia minum sesuatu, makan sesuatu, dia harus keluar lewat mulutnya. Roh itu harus keluar dari tubuhnya. Banyak umat Tuhan yang tidak menyadari pada saat dia pernah menggugurkan kandungan. Maka kalau dia tidak berdamai dengan Tuhan, minta ampun, mengaku dosa, roh pembunuh itu mengikat rahimnya, kandungannya, terus mengikuti dia. Pada saat dia terikat roh perzinahan, roh itu terus mengikuti dalam tubuhnya kalau dia tidak mohon ampun dan dilepaskan oleh Tuhan. Pada saat dia melakukan roh pembunuhan, roh pembunuh itu pada dia melakukan pembunuhan, roh pembunuh itu ada dalam tubuhnya dan mengikuti dia kalau dia tidak minta ampun dengan Tuhan dan dilepaskan. Pada saat dia berikan perdukunan, dia pegang mantra, pegang jimat, mandi kembang, maka roh perdukunan itu ada dalam tubuhnya, mengikuti kehidupannya kemanapun dia pergi. Sehingga orang itu tidak bisa bertumbuh dalam iman, sehingga orang itu dangkal dalam pertumbuhan, sehingga orang itu tidak bisa pernah serius memuji menyembah Tuhan. Orang yang terikat, orang yang ada roh lain dalam tubuhnya, tidak mungkin bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak mungkin bisa mengangkat pujian dengan sungguh. Tidak mungkin hadirat Allah bisa dia nikmati. Mengapa? Ada roh lain dalam tubuhnya, ada kuasa lain dalam tubuh. Banyak orang-orang yang terbelenggu, tapi tidak menyadari kalau ada belenggu dalam hidupnya, tapi tidak menyadari kalau ada ikatan dalam tubuhnya. Harus dilepaskan, harus mengaku di hadapan Tuhan, maka Yesus akan membebaskan. Yesus akan melepaskannya, sehingga dia boleh senantiasa memuji Tuhan. Dia boleh menikmati kembali hadirat Tuhan. Mengapa? Karena roh itu keluar dari tubuhnya. Yohanes 8 ayat 36. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Merdeka, bebas dari belenggu dosa, bebas dari kuasa perdukunan, bebas dari ikatan kedagingan, bebas dari setiap hal yang tidak memuliakan Tuhan. Harus dilepaskan. Untuk itu akui semua dosa kita. Mungkin kita pernah berdukun, Tuhan ampuni aku pernah berdukun, mandi kembang, pegang jimat, mantra. Mungkin kita berdiri, Tuhan aku berzina, ampuni aku, kuduskan, tahirkan aku. Mungkin kita mencuri, Tuhan aku mencuri, Tuhan aku membunuh, ampuni aku Tuhan. Tuhan aku melakukan dosa kedagingan, aku memfitnah, aku sombong, aku angkuh, aku malas beribadah, apapun dosa kita. Aku tidak Tuhan. Maka Allah yang setia akan mengampuni, bahkan membebaskan kita dari kuasa pelindung. Sehingga pada saat kita terbebas, maka Allah akan menggenapi tugas panggilan kita. Kita akan membebaskan orang yang terbelenggu, kita akan melepaskan orang yang terikat, kita akan menghiburkan orang yang susah, kita akan menyembuhkan orang yang sakit dengan Roh Kudus yang ada pada kita. Tapi kalau kita terbelenggu, kalau kita masih ada ikatan, tidak
mungkin kita bisa memulihkan orang lain. Tidak mungkin kita bisa membebaskan orang lain. Tidak mungkin kita bisa merasakan hadirat Allah dengan luar biasa. Izinkan Allah membebaskan. Izinkan Allah melepaskan. Izinkan Allah mengurapi kita. Akui semua dosa kita. Akui semua pelanggaran kita. Dan minta ampun kepada Tuhan. Maka Allah sumberkan sesuatu akan mengampuni dan meluruskan. Jangan biarkan dirimu terbelenggu. Jangan biarkan kuasa itu terus mengikat kita. Jangan biarkan setan itu terus ada dalam tubuh kita. Akui di hadapan Tuhan dan relakan Yesus membebaskan kita. Alkitab berkata bahwa Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lepaskan diri kita, minta pertolongan Tuhan untuk membebaskan kita. Shalom. Tuhan berkati.